pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi morfologi yang ketiga, yaitu morfologi akar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan morfologi daun dan juga morfologi batang. Kita akan bergeser sedikit ke bagian bawah dari tumbuhan, yaitu akar. Di mana akar ini merupakan suatu bagian yang juga paling penting karena merupakan suatu bagian yang bertindak istilahnya sebagai pencari sumber makanan dari suatu tumbuhan, serta membuat suatu tanaman itu tegak, berdiri tegak, sehingga dia dapat menjalankan fungsi pertumbuhan secara normal. Kemudian, adapun sifat-sifat akar itu sendiri biasanya terletak di dalam tanah. Ada beberapa tumbuhan yang sistem perakarannya itu ada di atas sana, bahkan ada di udara. Contohnya adalah tanaman anggrek dan juga tanaman beringin yang akarnya itu berada di udara. Kemudian bersifat geotrop atau hidrotrop, artinya akar itu tumbuh ke dalam tanah, mengikuti pergerakan gravitasi atau tertarik oleh dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian hidrotop, akar itu mencari sumber datangnya air. Jadi selama sistem perakaran itu belum menemukan cukup air, maka akar itu akan selalu tumbuh menuju ke arah datangnya air atau sumber perairan. Kemudian biasanya akar itu tidak berbuku-buku dan warnanya tidak hijau, karena di dalam suatu akar itu tidak terdapat zat klorofil. Kemudian tumbuh pada bagian ujungnya, seperti pada batang, di mana batang itu akan semakin tinggi itu jika terdapat pada bagian ujungnya saja. Hal ini juga sama terjadi pada akar, di mana yang mengalami pemanjangan itu adalah pada bagian ujungnya. Karena di bagian ujung itu terdapat suatu sel yang selalu membelah atau disebut dengan sel meristem yang dia akan bertindak untuk memperbanyak jumlah selnya sehingga mempengaruhi dalam pertumbuhannya. Kemudian bentuk umumnya itu adalah meruncing, karena sesuai dengan fungsinya yang sebagai alat untuk mencari, maka dia harus runcing untuk mempermudah masuknya sistem perakaran ke dalam tanah. Kemudian fungsi akar, karena dia masuk ke dalam tanah, otomatis dia menjadi pondasi dari suatu tanaman, sehingga akar ini memiliki fungsi yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan. Jadi tumbuhan yang memiliki sistem perakaran yang kuat, maka tumbuhan tersebut tidak mudah roboh. Kemudian menyerap air dan juga zat makanan. Karena zat makanan dan air itu berada di dalam tanah, maka yang melakukan penyerapan itu adalah akar. Sehingga akar ini berfungsi untuk mencari ketersediaan makanan dan juga air yang ada di dalam tanah. Semakin lebar suatu sumber perakaran, maka semakin optimal tumbuhan tersebut untuk memperoleh zat makanan dan juga airnya. Kemudian pada beberapa jenis tumbuhan itu kadangkala digunakan akar tersebut digunakan fungsinya sebagai tempat penimbunan makanan. Contohnya pada wortel, kemudian lobak, dan juga ketela pohon atau singkong. Berdasarkan struktur akarnya, maka akar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah leher akar atau pangkal akar. Ini posisinya berdekatan atau menjadi pembatas antara akar dengan batang. Dan ini biasanya terletak di atas permukaan tanah, atau jika misalkan diamati, maka setelah pangkal dari batang itu, maka terdapat suatu percabangan yang membentuk akar.
Itulah disebut dengan leher akar atau pangkal akar. Kemudian selanjutnya adalah batang akar atau korpus radik. Batang akar itu merupakan lanjutan dari pangkal akar yang berbatasan dengan batang. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pemanjangan terkait dengan pertumbuhan dari akarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rambut akar. Rambut akar itu sendiri merupakan suatu bagian yang fungsinya untuk melakukan penyerapan atau memasukkan air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke dalam akar, yang kemudian diangkut menuju ke daun. Kemudian selanjutnya adalah ujung akar atau apex radix. Jadi di setiap ujung dari akar itu terdapat suatu bagian yang biasanya mengeluarkan cairan untuk mempermudah penyerapan dari unsur hara atau zat mineral yang ada di dalam tanah, sehingga kondisi yang berada di dalam sumber akaran tersebut di dekat ujung akar itu akan selalu basah. Hal ini untuk menjaga tekanan air antara bagian tanah dengan bagian dalam akar. Kemudian ada cabang akar dan selanjutnya adalah kaliptra atau tudung akar. Kaliptra ini fungsinya adalah untuk melindungi ujung akar dari gesekan atau pengaruh dari faktor luar lainnya. Kemudian berdasarkan sistem perakarannya, akar itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem perakaran tunggang, yaitu terdiri dari akar utama dan cabang lateral, itu biasanya terdapat pada tanaman dikotil, dan juga pada beberapa jenis tumbuhan itu dijadikan sebagai tempat penimbun cadangan makanan. Kemudian yang kedua adalah sistem akar serabut, karena ukuran akarnya itu relatif sama, sehingga susah dibedakan mana yang akar utama dengan akar yang cabang atau lateral. Kemudian berdasarkan perbedaan tadi, di mana sistem perakaran itu ada yang tunggang, jika fungsinya sebagai suatu tempat penimbunan makanan, maka dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akar tombak, yaitu pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangan, biasanya tempat cadangan makanan, misalnya pada akar lobak. Kemudian akar gasing ini juga sama, berfungsi sebagai tempat pencadangan makanan. Itu memiliki ciri-ciri pangkal akarnya besar membulat, kemudian akar serabut sebagai cabangnya hanya pada bagian ujung yang sempit meruncing. Contohnya pada bengkoang. Kemudian ada akar benang. Jika akar tunggang kecil panjang seperti akar serabut dan sedikit percabangan, misalnya pada komak. Kemudian akar tunggang yang bercabang merupakan akar tunggang yang berbentuk kerucut panjang, tumbuhnya lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabangnya bercabang lagi sehingga dapat mencari makanan, memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang. Biasanya ini umum ditemukan pada banyak tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan pohon yang ditanam dari biji. Akan tetapi ada beberapa fenomena di mana tumbuhan dikotil itu memiliki sistem perakaran yang serabut. Misalnya jika kita melakukan penanaman terhadap tanaman dikotil tersebut bukan melalui proses secara generatif, tapi melalui secara vegetatif, yaitu melalui cangkok misalnya. Maka sistem perakarannya itu bukan sistem perakaran tunggang, tapi sistem perakaran serabut. Untuk yang jenis yang kedua, sistem perakaran serabut, itu ada 3 jenis, yaitu akar yang menyusun akar serabut itu kecil-kecil, berbentuk seperti benang, contohnya adalah tanaman padi. Kemudian akar serabut itu memiliki struktur yang kaku, keras, dan juga cukup besar. Itu misalnya pada palem-paleman
misalnya kelapa, kurma, dan lain sebagainya. Kemudian akar serabut besar dan tidak banyak percabangan. Misalnya pada akar pandan, di mana akar pandan ini biasanya ukurannya hampir sama dengan batangnya. Dan itu keluar di atas permukaan tanah. Kemudian akar yang mempunyai sifat khusus, itu ada akar udara atau akar gantung, atau disebut dengan radik aeros. Akar ini keluar dari bagian atas batang tanah. Jadi akar ini sebenarnya keluar setelah dia sudah masuk kategori dewasa. Akar ini menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Jadi dia mengikuti mengikuti pengaruh dari gravitasi, terpengaruhi oleh gaya gravitasi. Sehingga pada saat akar tersebut menyentuh tanah, maka fungsinya sudah tidak menjadi akar udara lagi, tapi menjadi batang penumpu. Akar ini biasanya mempunyai jaringan khusus untuk menyimpan air atau udara yang disebut dengan filamen, misalnya akar pohon beringin. Kemudian akar penggerek atau akar penghisap, yaitu akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap makanan dan air dari inangnya. Misalnya pada tumbuhan benalu. Jadi benalu ini hidup secara parasit menumpang pada tanaman inangnya. Jadi pada saat biji benalu itu menempel pada permukaan batang dari inangnya, dia akan melakukan ekspansi dengan menancapkan akarnya ke bagian batang, kemudian menembus pada jaringan pengangkutnya, baik itu floem maupun xilem, sehingga tanaman benalu ini mendapatkan makanan dan juga air serta mineral itu berasal dari inangnya, dan ini bersifat merugikan bagi tanaman inang. Biasanya tanaman yang terdapat benalunya akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal, sehingga nanti kompensasinya adalah buah yang dihasilkan atau produksi yang dihasilkan akan semakin rendah. Kemudian selanjutnya adalah akar perekat, yaitu akar yang keluar dari buku batang, tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya, misalnya pada piper ningrum atau lada. Jadi jenis-jenis piper SP, baik itu sirih, lada, ataupun yang lainnya, dia akan memiliki akar yang bisa untuk memanjat. Jadi fungsinya adalah untuk mendapatkan sinar matahari secara optimal. Dan ini biasanya tidak merugikan karena akarnya itu tidak masuk ke dalam jaringan xilem atau floem dari tumbuhan inangnya. Kemudian akar pembelit, yaitu akar yang membelit dengan memeluk batang penunjangnya. Misalnya adalah tanaman vanili. Jadi pada tanaman vanili ini akarnya itu seolah-olah membeluk dari batang inangnya. Dan ini juga tidak merugikan tanaman inang karena dia hanya menempel saja pada batangnya secara melilitkan akarnya. Dan fungsinya sama, yaitu untuk mendapatkan sinar matahari secara optimal. Kemudian ada akar nafas, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Akar ini banyak mempunyai celah-celah yang digunakan untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernafasan, misalnya adalah pohon kayu api. Jadi pohon yang tumbuh di dekat perairan atau laut atau bakau biasanya memiliki keterbatasan, yaitu sistem perakarannya itu tergenang, sehingga akar ini biasanya kekurangan oksigen. Maka akar tersebut melakukan modifikasi sedemikian rupa, seperti pada akar nafas ini, dia akan mengeluarkan percabangan akarnya ke arah luar, sehingga dia bisa mendapatkan udara secara optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah akar tunjang, yaitu akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Karena batang tumbuhan ini terdapat di atas tanah dan air. Akar ini selain menunjang batang, juga berfungsi mengambil oksigen di udara.
Misalnya pada akar pandan atau tanaman bakau. Jadi fungsinya hampir sama dengan akar nafas, cuma ini keluarnya dari bagian pangkal batang. Dan ini juga berfungsi sebagai memperkuat arah tumbuhnya batang. Jadi menyokong batang utama agar tidak mudah roboh, karena biasanya tumbuhan ini tumbuh di daerah pesisir pantai yang kondisi tanahnya itu labil. Kemudian selanjutnya adalah akar lutut, yaitu bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah sehingga seolah-olah membentuk lutut. Banyak pada tumbuhan yang tumbuh di tepi pantai, misalnya pohon tanjang. Jadi akarnya itu hampir sama dengan akar yang dimiliki oleh pandan itu tadi, tapi strukturnya itu lebih kuat dan juga lebih besar, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah akar banir, yaitu akar berbentuk seperti papan yang letaknya miring untuk memperkokoh berdirinya batang yang tinggi dan besar. Misalnya terdapat pada pohon sukun atau juga pohon kenari. Dan ini biasanya kalau semakin besar tanamannya, maka akarnya itu juga mengikuti kondisi dari tanaman tersebut. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang memiliki bentuk batang menyerupai akar. Tapi sebenarnya itu bukan merupakan suatu akar, hanya merupakan metamorfosis dari batang yang menyerupai akar. Contohnya terdapat pada tanaman rimpang, di mana rimpang ini merupakan batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, kemudian melakukan percabangan, tumbuh mendatar, dan merupakan alat reproduksi vegetatif. Kalau kita lihat dari ciri-ciri tersebut, maka bisa dianggap bahwa rimpang ini merupakan akar. Bahkan ada beberapa masyarakat kita yang menganggap bahwa rimpang itu merupakan akar. Tapi secara morfologi, rimpang tersebut bukan merupakan akar, melainkan suatu batang yang tumbuh di dalam tanah. Dan kalau diamati kita secara sesama, ciri-cirinya kalau misalkan dia akar, maka seharusnya dia tidak memiliki ruas-ruas. Sedangkan di rimpang ini dia memiliki ruas-ruas, dan ini yang membedakan bahwa rimpang itu masuk ke dalam kategori batang. Nah, ini ciri-ciri dari rimpang yang bisa membedakan bisa mengelompokkan bahwa rimpang ini bukan termasuk dari akar. Yang pertama adalah berwas-was dan berbuku-buku. Yang selanjutnya adalah berdaun tetapi daunnya telah menjelma menjadi sisik. Kemudian mempunyai kuncup-kuncup dan tumbuhnya tidak ke pusat bumi atau air, melainkan tumbuh ke atas, muncul ke permukaan tanah. Nah, ciri yang ketiga ini yang menjadi penentu bahwa rimpang tersebut bukan termasuk pada akar. Di mana kalau misalkan akar itu tidak akan terdapat kuncup-kuncup yang akan menghasilkan tunas. Tapi pada rimpang ini terdapat kuncup-kuncup yang nantinya akan menjadi mata tunas untuk tumbuhnya daun dari rimpang tersebut kemudian muncul ke permukaan tanah. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan terkait dengan morfologi. Kita sudah mempelajari morfologi daun, kemudian morfologi batang, dan juga akar. Dan selanjutnya kita akan ketemu lagi terkait dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.